Indonesia. Dan sekarang saya lanjutkan bagaimana kemudian khilafah ini bisa runtuh. Semoga waktunya cukup, tinggal 5 menit gitu ya, nggak apa-apa lah. Kalau nggak cukup ya nasib. Nah, jadi ini adalah wilayah Islam pada waktu tahun 1700-an, walaupun sudah banyak sekali berkurang, tapi ya masih besar juga. Nah, coba dilihat itu beberapa tempat-tempat Muslim land gitu kan ya, by 1700 ini yang warna-warna abu-abu. European Trading Fort ada di Jakarta, Batavia. Ada di sini juga Tanjung Harapan dan beberapa tempat yang lain. Spanish Possession bentuknya kotak-kotak. Nah ini lihat nih, Filipina diambil oleh Spanish tapi bukan wilayah Islam, gitu ya. Dutch Possession nih, lihat nih. Dutch itu siapa? Belanda. Tapi ini dikuasai? Enggak. Kenapa nggak dikuasai? Karena dijaga sama Utsmani. Nih lihat nih bagian-bagiannya. Nah yang agak miring-miring British Possession. Inggris sudah mulai masuk tahun 1700-an. Padahal tahun 1700-an yang tadi saya kasih tahu, lihat yang istana yang keren-keren tadi, bentuk-bentuk fisik yang mulai diadopsi tadi, lihat tadi kan ya. Itu yang buat siapa tahu nggak? Itu yang buat semuanya itu adalah Abdul Aziz namanya. Abdul Aziz itu adalah khalifah pertama yang bapaknya selesai tanzimat atau perubahan total, reformasi total Islam yang mengambil nilai-nilai barat. Nah, Abdul Aziz ini mulai mikir bahwa kebangkitan Islam itu ditentukan dari bentuk fisik. Makanya Syekh Taqi bilang tidak. Kebangkitan itu karena pemikiran. Sedangkan bentuk fisik adalah hasil daripada kebangkitan, bukan penyebab kebangkitan. Gitu kan ya? Dan dia adalah orang pertama yang pergi ke Eropa. Jadi piknik ke Eropa orang pertama. Pikniknya yang mana? Ke Inggris gitu kan ya, pergi lagi tempat lain-lain, dan di Inggris dia dianugerahi gelar The Knight of Garter gitu ya. Jadi dikasih gelar kayak presiden Anda tahun 2012 gitu ya. Dikasih gelar The Knight of The Knight of Grand Cross dia. Ya presiden antum tahun 2012 kemarin kan dikasih gelar Knight of Grand Cross. Itu dulu Khalifah juga pernah dikasih gelar. Kalau saya nggak mau lah, kenapa? Khalifah itu gelar tertinggi, ngapain lagi dikasih gelar Knight of Garter itu? Knight of Garter itu adalah sebuah knights, jadi sebuah order, sebuah kelas kesatria yang nomor 3 paling besar di Inggris setelah Knight of Victoria sama Knight of George gitu ya. Lalu kemudian dilantik menjadi Knight itu, jadinya makanya ya kacau balau, padahal Inggris ngambilin wilayah-wilayahnya dia nih. Nanti diambil oleh Inggris. Nih, Russian expansion. Lihat bagaimana Rusia mengambil wilayah-wilayah muslim. Makanya yang tan itu dulunya wilayah muslim. Tajikistan, Kazakhstan gitu kan ya, dan apatan itu muslim semua. Makanya sekarang Rusia tuh sekarang banyak yang muslim. Apa? Pekatan. Lalu kemudian lihat nih, ini wilayah-wilayah kita banyak diambil oleh orang gitu kan ya, 1700. Nah, ini adalah wilayah-wilayah tahun 1700, dan memang pada saat itu mulai muncul kelemahan akibat berhentinya jihad, sudah saya bilang. Ketika jihad berhenti, habis wilayah-wilayah kita diambil oleh orang-orang, karena orang muslim tidak punya jiwa untuk membela agamanya, untuk kemudian membela tanahnya dan sebagainya. Nah, makanya pada saat Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni, di mana yang paling tinggi itu terjadi pada masa mereka juga punya kelemahan. Apa kelemahan mereka? Mereka gagal untuk memperbaiki kelemahan dari segi bahasa. Bahwasanya orang-orang yang ada pada zaman itu, yaitu orang-orang Turki yang berkuasa secara de facto, mereka tidak bisa bahasa Arab. Gitu ya, makanya menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Karena ketika tidak bisa bahasa Arab, otomatis tidak bisa untuk mengerti agama Islam. Nah, makanya kemudian terjadi banyak hal yang tidak bersesuaian dengan Islam. Lah, kenapa bisa terjadi begitu? Ini sudah kita bahas, bahasa Arab diabaikan karena memang orang Turki bukan orang Arab. Ini sudah saya cerita tentang Samarra kemarin, ditinggalkannya jihad 1683 itu di Wina, sudah saya ceritakan. Dari situ orang Arab mengenal kopi. Karena orang-orang tadi bawa kopi kan ya, setelah kalah kopi-kopinya ditinggalin, diambil sama orang-orang Wina, dari situ Eropa mengenal kopi dari 1683, dan dibukalah toko kopi pertama di Italia, kata mereka. Padahal yang pertama kali ada di Istanbul toko kopinya, gitu kan ya. Yang akhirnya kemudian mereka jadi demen dengan kopi, dan di situ pula tahun 1683 ditemukan makanan namanya croissant. Dalam bahasa Prancis croissant. Coba diulangi, makrosnya benar gitu ya. Croissant itu ditemukan. Kenapa? Artinya dalam bahasa Prancis croissant itu adalah crescent. Makanya bentuk rotinya itu kayak bulan sabit. Artinya mereka merayakan peperangan itu yang mereka menangkan dengan cara memakan bulan sabit. Makanya kalau makan croissant cari yang nggak sabit gitu kan ya.
potong 2 nggak sabit lagi. Ya nggak, ini cuma cerita saja, makanya dari sana. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam juga memberikan fatwa untuk memberikan khalifah, menghalalkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Ini pada saat itu yang ada di Turki. Lah kenapa? Karena sudah terjadi tanzimat tadi. Saya masukin saja ke tanzimat setelah Ghazul Fikr. Oke, bla 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 bla. Ini sudah tahu semua. Mau lihat videonya? Ini videonya ada, tapi suaranya nggak ada. Kalau mau videonya nanti akan saya kasih. Ini video zaman dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi bagaimana kisahnya Islam itu bisa hancur. Bahasa Inggris. Nah ini setelah tanzimat. Jadi orang-orang Barat mulai mengajari orang-orang Muslim bagaimana cara berpakaian, berpikir dan sebagainya. Nah, adalah salah satu bagian daripada usaha ini adalah menanamkan nasionalisme ke dalam tubuh kaum muslimin sehingga mereka terpecah belah. Nah, ini Pak demo ini. Nah, First Missionary Center itu adanya di Beirut, Lebanon. Abad 17, 1600-an. Nah, setelah kemudian terjadi hal-hal seperti tadi, mulai kemudian terjadi Amerika dan organisasi Amerika, pemurtatan Amerika itu kemudian mendirikan American University of Beirut 1866 dan sebagainya. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian masuk ke dunia Islam. Ini ustadz atau bukan ini? Ini ustadz atau bukan nih? Ini misionaris. Al-Yajizi Putus Sabusani kemudian masuk, lalu kemudian banyak sekali wilayah-wilayah terpecah. Ini perjanjian-perjanjian dengan Rusia gitu ya. Kemudian berkurang wilayahnya 1718, 1739 berkurang, 17 sekian berkurang, Rusia mengambil wilayah tadi sudah saya jelasin. Ini beberapa, ini Istanbul dulu ya. Bukan bukit-bukitnya lihat. Rusia, Prancis menyerang secara fisik untuk menghabisi wilayah-wilayah Utsmani. Mayat-mayat. Nih, Rusia menghabisi wilayah-wilayah Islam dari atas. Inggris menguasai Mesir. Prancis menguasai Aljazair. Nih, Aljazair. Tunisia juga. Maroko juga dikuasai Prancis. Itali ngambil wilayah-wilayah Islam juga. Sudah dipecah-pecah. Inggris menguasai Aden. Lahaj dikuasai. Tuh wilayah-wilayah Yaman Selatan sampai perbatasan ke Arab. India diambil juga dari tahun 1700-an. Jadikan kolonialisme, mengambil Islam dari sana. 1922 Mesir dikuasai. Dan juga Sudan akan dikuasai. Inggris lagi keren-kerennya pada saat itu tuh. Nah, lalu kemudian Khalifah Mahmud membubarkan membubarkan Yenisseris pada tahun 1826 menyusul pemberontakan yang kerap dilakukan oleh Yenisseris. Ini terakhir kali gambarnya ketika sebelum dibubarkan karena mereka terlalu kuat tapi nggak ada khalifah yang bisa menguasai mereka. Nah, maka mereka melakukan pemberontakan terus, akhirnya dibubarkan, lalu kemudian jadilah tanzimat tadi selesai. Nah, ini reformasi atau tanzimat apa saja? Mengadopsi sistem keuangan, hukum sipil, hukum pidana, Perancis, reformasi militer bersistem Perancis, Swedia, jizya dihapuskan, mendirikan pasar saham, non-muslim diizinkan menjadi tentara reguler, diperbolehkan mendirikan universitas barat dan mendirikan parlemen. Ini yang terjadi pada Turki pada saat itu yang merupakan induk daripada Islam. Lalu kemudian setelah itu Utsmani berkurang, tuh land loss yang warna merah, hilang semua wilayahnya. Lalu kemudian dikatakan nih sama William Edward Gladstone, so long as there is this accursed book, dia megang Al-Quran, there will be no peace in the world, dibanting gitu kan ya. Ini kata dia kemudian ketika zaman itu, wajahnya udah jahat banget ini. Nah, dan ketika selesai khilafah dihapuskan, ini kata-katanya Lord Curzon.
Jadi ini adalah Foreign Secretary of British pada tahun 1924. Dia diprotes sama rakyat Inggris, kok bisa Anda itu memberikan kemerdekaan kepada rakyat Turki lewat Mustafa Kemal itu, tapi Anda menaklukkan wilayah-wilayah yang lain, kok malah dibebaskan? Kita sudah susah payah menghancurkan Utsmani, khilafah, kok malah dibebaskan lagi? Dia bilang, tenang, the situation now is that Turkey is dead and will never rise again. Kenapa? Because we have destroyed its moral strength, the Caliphate and Islam. Paham ya? Jadi saya tuh kadang-kadang bingung, orang kafir aja ngomong gitu loh maksudnya. Dan saya baru dapat WhatsApp terbaru, jadi koran dari tahun 1950-an kalau dari tahun 18 berapa, nanti saya tunjukin nanti kapan-kapan nanti saya nanti saya kirim ke grup. Jadi koran di Belanda yang menyatakan bahwa siapapun penduduk pribumi yang berani-berani ngomong tentang khilafah di Turki, mereka akan dihukum karena melawan kekuasaan saya. Berarti itu makar. Paham ya? Sama nggak dengan kekuasaannya sekarang? Jadi Belanda kayaknya hidup lagi gitu kan ya. Jadi itu adalah, ada berita seperti itu dalam bahasa Belanda. Nanti saya kirimin di grup. Nah, jadi dulu khilafah tuh disebut-sebut. Zaman sekarang ada ketika kita ngomong khilafah, lantas ada orang yang bilang itu ahistoris. Aduh, kadang-kadang kita bingung juga mau ngomong apa lagi. Padahal itu sudah diomongin dan dicatat dalam sejarah. Nah, setelah itu kemudian terjadilah nasionalisme membangkitkan gerakan-gerakan pemuda-pemuda di Turki. Maka mereka membentuk Fatatut Turk, jadi pemuda Turki. Lalu kemudian di Arab juga membentuk yang sama. Dan kemudian ini yang terjadi lagi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terbaratkan, cendekiawan-cendekiawan yang terbaratkan. Salah satunya namanya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi hati-hati, di beberapa tempat yang lain, teman-teman sangat-sangat mengagungkan orang ini karena dianggap sebagai pembaharu Islam. Tapi saya secara pribadi, saya lebih percaya dengan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II itu seorang yang sangat teguh pada syariat. Dia menulis dalam buku catatan hariannya, telah sampai kepadaku sebuah tulisan yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris tentang seorang pelawak yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Aku sendiri sangat mengenal dia. Dia tinggal di Mesir dan dia adalah seorang manusia yang sangat berbahaya. Jadi artinya ini adalah tulisannya Sultan Abdul Hamid. Terlepas apapun yang dia tulis, mungkin ada betulnya Jamaluddin Al-Afghani, tapi yang jelas Sultan Abdul Hamid memandang dia bukan orang yang benar. Gitu ya. Itu yang menjadi dalil kita bahwa itu diambil dari catatan harian Sultan Abdul Hamid. Nah, Jamaluddin Al-Afghani punya dua murid, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Ini dikatakan sebagai pembaharu di Mesir dan orang-orang sangat hormat kepada dia, dan ulama-ulama di Indonesia semuanya berkiblat juga pada Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Padahal pemikiran-pemikiran juga sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa? Ya tadi kita balik lagi kepada Sultan Abdul Hamid. Akhirnya kemudian khalifah diasingkan, khilafah diruntuhkan ketika sudah habis masa-masa itu. Fatatul Arab, gerakan Arab kemudian memisahkan diri dari Turki. Ini bendera revolusi Arab. Kira-kira ini warnanya apa? Hijau, hitam, merah, putih. Yang hijau yang mana? Ini atau ini? Pernah lihat bendera Palestina? Merahnya yang mana kalau bendera Palestina? Karena bendera Palestina merahnya yang mana? Merahnya yang kotaknya kan? Tapi yang jelas ini bukan merahnya. Artinya apa? Bendera revolusi Arab itu adalah yang menginspirasi seluruh bendera-bendera Arab. Benderanya komposisinya merah, hitam, putih, hijau. Dan itu jadi sekarang seluruh bendera Arab warnanya begitu. Ada nggak bendera Arab warnanya biru gitu? Kuning gitu ada? Nggak ada, semuanya pasti dari situ semua. Lah kenapa? Karena diambil dari revolusi Arab. Siapa yang menginisiasi revolusi Arab? Nih orangnya. Namanya Raja Faisal. Nah, ini dia Raja Faisal. Ini bersama dengan pejabat-pejabat dari Inggris membuat revolusi Arab, yaitu adalah memisahkan diri dari khilafah, lalu kemudian menggerogoti wilayah-wilayah karena dia dijanjikan seluruh wilayah Jazirah Arab berikut Iran, Irak dan Yordan dan sebagainya. Ternyata setelah mereka meruntuhkan khilafah, maka ini yang terjadi. Ini Perang Dunia Pertama, saya nggak usah cerita bagaimana ceritanya. Yang jelas setelah kita kalah, dibagi-bagilah berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Setelah dibagi, Raja Faisal dikhianati. Jadi pengkhianat dikhianati lagi. Irak dibagi pada siapa? Yordan dibagi pada siapa? Arab baru dikasih pada Ibnu Saud. Paham ya, jelas ya? Jadi Ibnu Saud itulah berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Itu sejarahnya begitu. Saya bukan saya bukan anti Wahabi ya, bukan ya. Tapi sejarahnya begitu. Saya cuma mau jelaskan bahwa itu adalah hasil pemberontakan. Ini adalah yang antum belajar namanya Deklarasi Balfour 2 November 1917. Belajar dulu Deklarasi Balfour. Setidaknya pernah dengar Deklarasi Balfour? Tapi nggak pernah baca kan antum kan? Nah, sekarang antum baca nih. Apa itu Deklarasi Balfour? Dear Lord Rothschild. Tahu siapa Lord Rothschild? Itu dedengkotnya Yahudi yang punya duit, yang menciptakan sistem perbankan.
I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration. Karena orang Zionis berusaha berkali-kali untuk membeli tanah dari Abdul Hamid, nggak bisa-bisa. Akhirnya Abdul Hamid bilang, lebih baik saya mati daripada saya ngasih kamu tanah. Kalau nanti khilafah sudah hancur, kamu boleh ambil tanahnya tanpa bayar. Ternyata betul, khilafah sudah hancur, diminta tanahnya sama Inggris, disetujui lewat deklarasi Balfour, which has been submitted to and approved by the cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine a national home for the Jewish people. Faham? Yang pertama kali menjadikan orang-orang Yahudi punya negara siapa? Inggris. Inggris memberikan izin pada orang-orang Yahudi untuk mempunyai rumah di Palestina and will use their best endeavors, dan akan menggunakan usaha terbaiknya to facilitate, untuk memfasilitasi the achievement of this object, untuk memfasilitasi pemenuhan daripada tujuan ini. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious right of existing non-Jewish community in Palestine, or the right bla 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 bla. Yang di bawah yang paling penting, I should grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Oke ya, Perang Dunia Pertama, Inggris memberikan izin tanah Yahudi untuk diduduki oleh tanah Palestina untuk diduduki oleh Yahudi. Perang Dunia Kedua 1945 gitu kan ya. Selesai dari situ Inggris kalah daripada Amerika, bukan kalah, maksudnya kalah bersaing walaupun satu sekutu. Lalu kemudian Amerika berkuasa karena Yahudi sudah pindah semua. Inggris yang menginisiasi, Amerika yang kemudian mengecap, muncullah kemudian negara Israel pada tahun 1947. Berarti bapaknya itu adalah Inggris, emaknya adalah Amerika, bidannya itu PBB. Karena PBB yang ngasih tanda tangan persetujuan. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang, kita harus ngomong sama PBB nih Palestina. Nggak bakal orang mereka yang bikin negara itu. Gitu kan? Kita harus lapor pada Amerika. Amerika harus menghentikan. Amerika bisa apa? Orang Amerika dikendalikan kok. Bisa difahami ya? Oke, kalau setelah itu pembunuhan-pembunuhan terjadi. Ini film Ilamata. Ngeri sekali gitu kan ya. Sudah habis khilafahnya. Sudah. Ini adalah List of Nations. Yang kemudian sebelum ada PBB, ada LBB memberikan tadi mandat for Palestine terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah kemudian pengkhianat-pengkhianatnya, Lawrence of Arabia, yang di dalam film Queen of the Desert diperankan oleh itu loh, siapa namanya, yang main Twilight, yang cowoknya Edward Cullen itu. Nah, itu diperankan sama dia jadi Lawrence of Arabia. Itu di dalam film Night of the Desert. Ini beberapa gambar-gambar lagi. Ini peta pemisahan negara-negara Islam menjadi Irak, Arab Faisal punya Faisal, Arab punyanya Zaid dan sebagainya. Ujungnya dikhianati, semua diberikan pada Ibnu Saud ujung-ujungnya. Oke, ini kemudian yang diproyeksikan. Ini kemudian setelah itu ini Weizmann dan Faisal, ini Zionis Tulen, ini orang ini Raja Faisal yang tadi sama-sama ngomong bahwa Faisal bilang kami tidak ada masalah dengan Yahudi dan kami hidup bersama, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi ternyata dari dulu memang sudah begitu. Nah, Faisal Weizmann. Nah, sekarang kemudian Raja Ibnu Saud ketika bersama dengan Inggris dan England, gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo nih bersama dengan tadi Raja Weizmann tadi, gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo, gitu ya. Menyerang Hagia Sophia sebagai museum, melarang pemakaian kerudung dan jilbab, melarang azan kecuali dalam bahasa Turki, gitu kan ya. Ini yang menjadi penghancur Turki. Lalu kemudian khalifah dihapuskan pada tanggal ini beritanya 5 Maret 1924, the Caliph deposed. Khalifah didepos, gitu kan ya, seen in the throne room. Kemudian orang-orang India mulai protes. Walaupun saya tuh secara pribadi tuh nggak suka India ya, tapi ya Masya Allah ya, orang-orang India protes ulama-ulamanya. Kenapa khalifah dihapuskan? Nggak boleh. Kami membentuk partai supaya ini dia dibalikkan kembali khilafah. Bikin tanda tangan, mosi, mulai kirim ke khilafah. Ternyata, kirim ke Mustafa Kemal. Ternyata tidak direstorasi. Dan khilafah movement ini tidak hanya ada di India, tapi banyak di negeri-negeri lain. NU juga sama. Gitu kan ya. Bahkan ketika pidato di keraton itu Sultan Hamengkubuwono keberapa sekarang? 10 ya. Kemudian mengatakan bahwa ketika dia mengatakan bahwa hubungan antara Jawa dan Turki itu tidak bisa dihapuskan karena sampai sekarang masih ada beberapa peninggalan-peninggalannya. Bahkan setelah kemudian menerima gelar daripada
daripada sultan yang ada di Turki, Sultan Hanyokrokusumo itu kemudian menyuruh salah satu abdi dalamnya, beberapa sultan yang dibawanya menyuruh pada abdi dalamnya untuk mendirikan sebuah organisasi keislaman yang akhirnya yang mendirikan adalah Ahmad Dahlan 1912 atau Kiai Darwis itu gitu ya. Jadi kemudian kenapa bisa muncul Nahdlatul Ulama? Ini didirikan akibat kemudian keruntuhannya khilafah tahun 1924. Lah kenapa bisa begitu? Nih, pada Maret 1925 diadakan Muktamar Khilafah di Kairo, Mesir untuk membahas penyatuan kembali kaum muslim setelah Khilafah Utsmani diruntuhkan oleh Republik Turki. Maka wakil Indonesia adalah Haji Fahrudin dari PP Muhammadiyah, 2 Suryo Pranoto dari Syarikat Islam, 3 Wahab Hasbullah dari Organisasi Ulama Surabaya. Tahunnya tahun berapa? 1925. Berarti belum ada NU. Ya, diwakili oleh siapa? Organisasi Ulama Surabaya. Digagalkan. Maka kemudian di Mekah diadakan lagi Muktamar Al-Islam Sedunia 1926 dan wakil Indonesia diputuskan Umar Said Cokro Aminoto dari Syarikat Islam dan Mas Mansur yang sekarang jadi nama jalan, Haji Mas Mansur. Ya, dari PP Muhammadiyah. Ternyata dibatalin lagi, tapi dari dari Ulama Surabaya nggak diikutkan lagi. Dari situlah ulama-ulama Surabaya membentuk yang namanya Nahdlatul Ulama. Gitu ya, karena kasus itu. Nah, walaupun misal tapi nggak disebut-sebut. Kalau kembali pada Hitoh 1926, ya lihat itu adalah sejarahnya. Diambil dari mana? Dari bukunya Api Sejarah karena tulisannya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Nanti boleh dirujuk ke sana ya. Judulnya Api Sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Lalu kemudian keputusannya tidak menyenderahkan Wahab Hasbullah. Lalu kemudian menyebabkan lahirnya Nahdlatul Ulama menurut beliau. Masyumi juga dari sana. 1945 muncul Masyumi. Hadir sebagai reaksi dihapusnya khilafah melalui jalan parlemen untuk dibangkitkan. Termasuk DITI dan NI juga seperti itu. Akhirnya dikriminalisasi menjadi gerakan makar gitu kan ya. Padahal sebenarnya awalnya tidak begitu. Selesai. Lalu kemudian pendirian negara-negara barat, boneka-boneka agen. Lalu kemudian ini yang terjadi Pak Demo itu gitu ya. Nah, kemudian inilah kemudian strategi kaum kafir yang terakhir, merusak metode Islam. Karena kenapa? Mereka tidak bisa menghancurkan konsepnya. Jadi yang mereka hancurkan adalah metodenya. Lah kenapa? Lihat, konsep Islam itu selama-lamanya nggak akan pernah bisa disentuh. Rukun iman, sistem ibadah, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, semua ini termaktub di dalam Al-Quran. Nggak bisa disentuh. Tapi yang ini, nah ini yang sekarang, semua serangannya ke sini. Anda bilang khilafah, Anda bilang syariat, Anda bilang dakwah dan jihad, Anda pasti dikatakan sebagai teroris. Gitu ya, paham ya maksudnya kan ya? Jadi yang mereka coba hancurkan adalah bagaimana metode penerapan Islam, metode penjagaan Islam, dan metode penyebarannya. Jadi Anda boleh Islam tapi jangan tunjukin. Zaman sekarang kira-kira gitu nggak? Kita kan lucu zaman sekarang. Anda mau Islami tapi nggak boleh ditunjukin. Itu terus gimana? Ya Islam tuh ya cuma di rumah aja. Kalau di luar jangan Islami. Kemarin ada satu WhatsApp yang lucu banget dari orang kafir dikirim kepada Jokowi. Dalam bentuk surat terbuka. Pak Jokowi, kami perlu kejelasan. Kata-kata kafir itu boleh dipakai atau tidak? Karena kami tidak mau disebut kafir. Karena kami beragama. Maka kafir itu tidak boleh. Karena kalau seandainya dipakai kata kafir, berarti Indonesia tidak beradab. Lebih baik dihapuskan saja Departemen Agama. Khususnya Departemen Agama, Dirjen agama selain Islam. Lah kenapa? Kami merasa tersinggung karena kami bukan kafir, kami beragama. Kami punya agama, kami punya Tuhan. Karena kalau kami dibilang kafir berarti kami tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Capek deh gitu kan ya. Jadi ya ini yang terjadi. Lah kenapa? Beragama tapi nggak boleh diterapkan. Nggak boleh dijaga dan nggak boleh disebarkan. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Makanya teman-teman sekalian jangan tertipu. Karena kalau ada orang-orang bilang jangan pakai agama, sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa kamu tidak boleh pakai kehebatanmu dan aku tidak boleh pakai kehebatanku. Masalahnya dia memang nggak hebat dari awal. Paham teman-teman sekalian? Jadi gini, kita punya mobil, dia jalan kaki. Lalu dia bilang, kita lomba yuk. Kita bilang, ya sudah boleh. Terus dia bilang, tapi kamu nggak boleh pakai mobil. Lalu terus gimana? Terus kita pakai apa kalau nggak pakai itu? Jadi gini, kalau kita nggak pakai aturan kita, berarti kita pakai aturan dia. Dan jadi gini. Kemarin ketika ke Turki, saya bareng-bareng orang non-muslim 2 orang. Lalu kemudian dia nanya pada teman saya, Islam itu kok kayak mau menang sendiri sih? Maunya ngatur, maunya di atas, maunya jadi pemimpin. Saya bilang gini, kalau antum punya ibu, ya, lalu kemudian ibu antum punya 4 anak, satunya narkobaan, satunya nggak punya kerjaan, satunya gila, gitu kan ya. Antum punya kerjaan, punya rumah luas, punya tempat yang bagus, dan antum pintar. Kira-kira rela nggak ibu antum diurus sama orang-orang yang lain? Rela nggak antum? Nggak. Islam bisa memimpin, Islam mau memimpin, Islam harus memimpin, karena Islam punya kemampuan. Lah kalau antum protes, masuk Islam saja. Paham nggak maksudnya kita selesai? Itu bukan menang sendiri. Lah antum nggak punya kemampuan. Antum mau atur apa? Antum punya aturan terhadap ekonomi. Antum punya aturan terhadap pergaulan. Antum punya cara gimana cara jadi bapak yang baik.
Antum punya cara gimana cara jadi anak yang baik? Lah Tuhan mereka katanya nggak, yang katanya mereka jadi Tuhan nggak pernah jadi ayah, paham? Lah terus kalau misalnya saya mau, contoh misalnya saya seorang muslim, saya mau cari gimana cara jadi seorang ayah yang baik, tinggal ketik bagaimana Muhammad memperlakukan anak-anak. Masya Allah, anak bandel ada, anak menyalahi aturan ada, anak disuruh nggak mau ada, gitu kan ya. Cara Muhammad memperlakukan istri, Masya Allah, romantis semua, kitab satu nggak selesai, gitu kan ya. Tapi coba bagaimana, pertanyaannya orang Kristen belajar cara jadi seorang bapak, nggak usah ngomong negara dulu deh, cara jadi seorang bapak. Mau cari kemana? Mario Teguh. Nah, udah selesai. Saya tuh kadang-kadang miris ya, yang mbok ya tahu diri gitu maksudnya. Ya kalau memang nggak punya aturan, kenapa Anda nggak mempersilahkan orang yang punya aturan untuk memimpin gitu maksudnya. Ya kalau Anda memang tidak punya cara, kenapa antum tidak berikan orang yang punya cara untuk memimpin? Nah itu Islam gitu maksudnya. Jadi sebenarnya bukan menang sendiri, tapi memang secara alamiah kita punya itu. Kayaknya sombong banget, ya kayaknya aja gitu kan. Jangan pakai perasaan makanya. Jadi gitu ya kira-kira ya. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lewat setengah jam ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi sebuah pembelajaran. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam Islam ini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.